So hi guys, how are you? Hari ini aku bersama-sama dengan anggota kelompok aku, kelompok 4 Sejarah Agama Kristen, akan membahas hasil presentasi kami yang telah kami rangkum sedemikian rupa. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dalam video selanjutnya. Nah guys, itu dia anggota kelompok kami. Dalam pembahasan kali ini, aku akan sekalian membahas tentang zaman Agustinus. Sebelum membahas lebih dalam, aku akan memperkenalkan dua tokoh paling terkenal dalam pembahasan ini. Yang pertama Hieronymus dan yang kedua Ambrosius. Nah, siapa sih Hieronymus itu? Hieronymus merupakan tokoh yang sangat terkenal di zaman ini dengan kepintarannya. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, Hieronymus ditugaskan oleh Paus untuk membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Nah, untuk menunaikan tugas sucinya itu, ia pindah ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Ia tinggal di sana selama 30 tahun lamanya untuk bekerja, belajar, dan bersemadi. Perjanjian Lama diterjemahkannya dari bahasa Ibrani dan Aramik ke dalam bahasa Latin. Sedangkan Perjanjian Baru diterjemahkannya dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya sangat disukai banyak orang. Oleh karena itu, terjemahannya disebut dengan Vulgata, yang berarti populer, dan sampai detik ini masih dianggap sebagai terjemahan yang resmi oleh gereja yang sah. Selanjutnya tentang Ambrosius. Sebuah legenda mengatakan bahwa ketika masih kecil, seekor lebah hinggap di muka Ambrosius dan meninggalkan setetes madu di mulutnya. Bapaknya berpikir bahwa itulah tanda bahwa Ambrosius akan menjadi seorang yang cakap dalam berbicara. Ayah dari Ambrosius memiliki sejarah politik yang sangat baik. Karena itu, Ambrosius bercita-cita dan bertujuan untuk memiliki karir politik yang sama dengan ayahnya. Ia bersekolah di kota Roma, belajar sastra, hukum, dan retorika. Sekitar tahun 372, Ambrosius diangkat menjadi kepala Dewan Kota Liguria dan Emilia di kota Milano. Kedudukan ini membuat ia terkenal di seluruh negeri. Ambrosius adalah seorang penentang paham Arianisme yang gigih dan didakwa telah menghasut rakyat untuk merekusi golongan Arianis, umat Yahudi, dan kaum penyembah berhala. Dia juga adalah salah satu dari seorang di antara keempat pejuang gereja yang mula-mula dan dihormati sebagai santo pelindung di kota Milan. Ia dikenal sebagai tokoh yang telah mempengaruhi kehidupan Agustinus dari Hippo. Next, siapa sih Agustinus? Agustinus dilahirkan di Tagaste, Afrika Utara, tidak jauh dari Hippo. Dilahirkan pada tanggal 13 November 354. Ayahnya bernama Patricius, seorang non-Kristen, sedangkan ibunya bernama Monica, seorang ibu yang Kristen saleh dan kasih. Sejak remaja, Agustinus mengalami perubahan hebat, yaitu keinginan untuk mencari kebenaran yang sejati yang memberikan kepadanya kedamaian hidup.
Kira-kira tahun 373, ia membaca Hortensius, karangan Cicero yang membawanya menjadi seorang pengikut Plotinusme. Namun, Plotinusme tidak memberikan kepadanya kedamaian, sehingga ia berpindah lagi menjadi pengikut Manikaisme. Seluruh perjuangannya dalam mencari kebenaran tersebut diuraikannya dalam bukunya yang berjudul Conventiones, yang berarti pengakuan-pengakuan. Perlawanan Agustinus terhadap sekte Donati telah lebih dari 1 abad lamanya terdapat di suatu gereja sekte yang sebenarnya telah lebih besar daripada gereja Katolik. Pada zaman Agustinus, mereka mencari kekuatannya dalam hal membela kekudusan gereja. Sama seperti orang Montanis dan pengikut-pengikut Novatianus pada abad ke-5, pendirian orang Donatis telah berkurang kerasnya. Akhirnya, kuasa sekte itu ditiadakan oleh Agustinus dalam perdebatan besar di Carthago pada tahun 411 yang dihadiri oleh 286 orang Katolik dan 276 orang Donatis. Sesudah mendengar segala perdebatan itu, wakil kaisar langsung memutuskan bahwa Agustinus menang dan ajaran Donatis langsung ditolak. Perjamuan. Gereja lama telah memulai dengan mengajarkan perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika ditabiskan oleh imam, inilah yang disebut dengan ajaran transubstansiasi. Agustinus melawan pandangan ini. Ia membedakan tanda-tanda roti dan anggur dari apa yang ditiadakan olehnya, yakni tubuh dan darah Kristus. Hanya iman saja yang dapat menerima harta benda rohani yang terkandung dalam sakramen itu. Sakramen itu disebutnya firman Tuhan yang kelihatan. Di kemudian hari, Calvin meneruskan pikiran ini. Karena pengaruh perlawanan Agustinus ini, barulah pada tahun 1215, ajaran transubstansiasi diakui oleh gereja Roma. Pertikaian Agustinus dengan Pelagius tentang dosa dan rahmat. Menurut Agustinus, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Adam diberi kehendak bebas sehingga ia dapat memilih sendiri jalan yang mana yang akan diturutinya. Taat dan patuh kepada Tuhan atau menuruti kesukaan hati dan kesukaannya sendiri. Jelas bagi kita bahwa teologi Agustinus semata-mata berpusat pada rahmat Tuhan yang bebas yang mau mencari dan menyelamatkan manusia. Ajaran ini memang sangat bertentangan dengan pikiran, pendirian, dan kelakuan kaum Kristen pada zaman itu. Pelagius ialah seorang rahib dari Britania. Teologinya adalah seperti berikut. Dosa Adam tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Kematian bukanlah akibat dosa atau hukum dari Tuhan, tetapi termaksud hukuman alam. Keselamatan yang kekal itu diperoleh manusia selaku pahala karena amal dan kebajikan yang dilakukan manusia menurut kehendak bebas itu. Rahmat Tuhan hanya terdiri dari pemberian kehendak yang bebas itu, pengajaran perjanjian lama dan pengajaran dan teladan Tuhan Yesus. Gereja dan negara. Pikiran tentang relasi gereja dan negara dipaparkan Agustinus dalam kitabnya yang besar dan sangat masyhur, yakni Negara Allah. Gereja sangat dipersalahkan oleh orang kafir pada waktu itu. Agustinus menolak segala serangan ini. Kitab yang ditulisnya menggambarkan kedua kerajaan besar itu yang bertentangan satu sama lain, kerajaan sorga dan kerajaan bumi, atau kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Oke, aku selanjutnya akan membahas tentang kesenian Kristen dalam gereja lama. Pada tahun 100 sampai 400 tahun, orang kafir itu membakar mayat mereka, tetapi orang Kristen tidak melakukan hal tersebut. Mereka membangun sebuah
bangunan yang terletak di bawah tanah, dan bangunan itu disebut dengan katakombe. Dan orang berziarah biasanya di depan kuburan-kuburan tersebut, dan hal itulah yang membuat mereka percaya bahwa kematian itu tidak fana, dan biasanya di depan lukisan-lukisan kuburan katakombe itu terdapat sebuah gembala menggendong anak domba, dan pada saat itu mereka percaya bahwa hal itu tidak berpusat kepada kematian, melainkan dengan kebangkitan tentang kekristenan. Dan pada zaman Konstantinus Agung, dari contoh basilika, yaitu gedung-gedung, mereka membangun gedung-gedung yang berbentuk bulat dan memiliki kubah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dan biasanya di depan lukisan-lukisan kuburan katakombe itu terdapat sebuah gembala menggendong anak domba, dan pada saat itu mereka percaya bahwa hal itu tidak berpusat kepada kematian, melainkan dengan kebangkitan tentang kekristenan. Dan pada zaman Konstantinus Agung, dari contoh basilika, yaitu gedung-gedung, mereka membangun gedung-gedung yang berbentuk bulat dan memiliki kubah. Selanjutnya saya akan membahas gereja barat menempuh jalan baru. Ketika orang Hun menguasai Eropa, banyak suku Jerman yang berpindah dari negerinya melewati kekaisaran Romawi yang telah hilang kekuatannya. Kekaisaran Byzantium bagian timur dapat mempertahankan daerahnya, tetapi bagian barat dibanjiri oleh orang Jerman, orang Goth, orang Vandal, dan bangsa Goth Timur, sehingga kekaisaran Romawi pun runtuh. Perpindahan bangsa-bangsa itu berakibat besar juga bagi gereja Katolik, karena sebagian besar suku Jerman masuk gereja Arian. Pada abad keempat, orang Goth Barat dimasaikan oleh seorang uskup Arian yang bernama Wulfila. Kira-kira pada tahun 500 Corvis, raja bangsa Frank dari Jerman Barat Laut menduduki dan memerintahi negeri Belanda dan Galilea, yang sejak itu dinamai Prancis, karena sebagian rakyat Arian dan sebagian Katolik. Maka Corvis memutuskan untuk masuk agama Katolik berserta rakyatnya, supaya persatuan dalam kerajaan terjamin dan segala harta benda, agama, dan kebudayaan gereja Kristen dapat diterima oleh bangsanya sebagai gereja senegri, sehingga raja berpengaruh besar dalam pemerintahan gereja dan paus kurang berkuasa di situ. Ketika gereja barat menuju kemajuan yang besar, gereja timur kehilangan kekuasaan dan runtuh. Awalnya gereja di timur yang terpenting, tetapi sesudah agama Islam menguasai negeri di sebelah timur dan laut selatan pada abad ke-7, maka gereja timur runtuh. Ya, saya akan menjelaskan mengenai proses perkabaran Injil di Eropa. Pada awal abad pertama, perkabaran Injil belum diusahakan oleh gereja Kristen dengan suatu organisasi dan peraturannya yang tetap. Akan tetapi pada permulaan tahun 500 Masehi, hal itu sangat berubah, sehingga pangkalan pengutusan Injil di Eropa terdapat di Irlandia, dan Injil tersebut dibawa oleh seorang yang bernama Patrick pada tahun 432 Masehi. Kemudian berdirilah di sana gereja Kristen yang berkembang dengan begitu cepat. Gereja itu dipimpin oleh biara-biara yang menjadi pusat kehidupan rohani, ilmu, dan kebudayaan. Dan pada tahun 690 Masehi, Wilbrord mendarat di pantai Belanda, dan 6 tahun kemudian ia dilantik sebagai uskup oleh Paus. Dan karena pekerjaannya yang berhasil itu, ia menjadi istimewa di negeri Belanda. Wilbrord juga disebut sebagai Rasul negeri Belanda.
pada masa pemerintahan Karel Agung dipakai juga paksaan. Sesudah tanah Fries Utara ditaklukkannya, seluruh penduduk daerah itu pun masuk Kristen. Tetapi bangsa Saks Jerman Barat menolak keras agama itu. Agama Kristen dipaksakan dengan kata siapa bertahan pada agama kafir, ia dihukum mati. Nah, penasehat Karel Agung bernama Aquinas sangat mengkritik metode dan tindakan kaisar itu. Negeri-negeri di Skandinavia baru dimasehikan pada tahun 1000. Sebelum itu, kebanyakan suku Slavia yang telah menduduki Jerman Timur, Austria, Hungaria, Balkan, dan Rusia juga sudah masuk Kristen. Separuh dari mereka masuk Ortodoks Greka dan separuhnya juga ada yang masuk Roma Katolik. Nah, mereka menyerahkan daerah-daerah itu kepada Paus dan juga Bulgaria, sehingga Bulgaria masuk gereja Ortodoks Timur. Demikian juga Rusia di bawah rajanya yang bernama Vladimir Agung yang menerima baptisan pada tahun 987 berhubung dengan ia menikah dengan putri Konstantinopel. Segenap rakyatnya dipaksanya juga masuk Kristen. Dan pada abad ke-14 seluruh Eropa sudah diresmikan. Karel Agung Kerajaan dan Gereja Franz menjadi tumpuan gereja di Eropa Barat kala itu. Pada tahun 732, di Kerajaan Franz pada masa kepemimpinan Karel Martel, terjadi sebuah peperangan di antara Kerajaan Franz dan liberal Arab. Peperangan itu dimenangkan oleh Kerajaan Franz dengan tujuan menghindarkan Eropa Barat dari bahaya Islam. Peperangan itu terjadi Poitiers, Prancis. Pada tahun 756, kaum Longobardia berencana untuk menyerang kota Roma. Paus meminta kota Roma kepada Karel Martel melalui anaknya Pepin Pendek. Dan atas bantuan Pepin Pendek, kaum Longobardia kalah dan dipaksa menyerahkan beberapa daerah yang besar kepada Paus. Dari situlah berdiri negara gereja. Dari kejadian-kejadian tersebut, kerajaan-kerajaan Franz dianggap pembela dan pelindung gereja. Semasa Karel Agung pada masa ini, kebesaran gereja Franz memuncak di bawah pemerintahan Karel Agung. Ia juga mampu mempersatukan Eropa Barat sehingga merupakan suatu badan yang kuat yang berlatar belakang Katolik. Karel tetap mempertahankan aturan di daerah tersebut, yaitu menghormati Paus sebagai warga pertama dari kerajaannya, tapi Paus tidak diberi kekuasaan untuk mengatur gereja. Bukanlah maksud Karel untuk mempergunakan gereja sebagai kepentingannya sendiri, melainkan untuk melayani dan membangun gereja. Sesudah Karel Agung pada tahun 1843, kekaisaran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Prancis di barat, Jerman di timur, Lotharing, Burgondia, dan Italia. Akibatnya tidak ada gereja yang kuat, sehingga gereja tersebut mencari pimpinan pada Paus. Nikolas I berhasil membuat tahta Petrus di Roma menjadi pusat kekaisaran. Ia pun memaklumi bahwa hanya Paus yang boleh memerintah gereja dan negara. Kira-kira tahun 900, gereja mengalami perosotan. Pimpinan yang kuat dan saleh tidak lagi di Prancis. Gereja dan rumah-rumah biara dirampas. Di Jerman, kuasa-kuasa raja dilemahkan oleh hertog-hertog. Bahkan jabatan Paus di Roma jatuh kepada tangan orang-orang bangsawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertikaian antara Paus dan Kaisar. Pada tahun 870, ada 3 kerajaan di Eropa, yaitu Jerman, Prancis, dan Itali. Otto pertama ialah Kaisar Itali yang melawan Hertog-hertog, yaitu pangeran-pangeran asli dari suku-suku di negara itu,
yang dipersatukan dalam kekaisarannya. Sejak Otto pertama, uskup-uskup tetap dipilih dan diangkat oleh kaisar. Pada pertengahan abad ke-10, timbullah dalam suatu pergerakan pembaruan yang hendak menyucikan kepuasan dan gereja. Pusat pergerakan ini ialah biara Cluny di Burgundia. Segala keadaan gereja yang buruk dilawannya, misalnya simoni, yaitu menjual beli pangkat-pangkat gereja untuk memperoleh laba dan keuntungan duniawi. Ada 3 paus yang menjabat pada pangkat itu, dan pada waktu itu juga dipecatnya dan diangkatnyalah seorang paus yang baru pada tahun 1046. Dari kaum klerus tinggi di Roma dibentuknyalah suatu badan penolong baginya, yaitu Majelis para Kardinal. Akan tetapi, makin lama makin keras tuntutan golongan pembaruan itu, sehingga akhirnya ditolaknya sama sekali penetapan jabatan-jabatan gereja atau investitur. Kesimpulannya ialah bacaan ini berfokus tentang bagaimana umat Kristen mempertahankan kekristenan dalam berbagai macam perselisihan dan perbedaan pendapat. Mereka berusaha melawan ajaran-ajaran dari luar Kristen yang terkesan memberikan pengajaran yang berbeda dengan pemahaman Kristen. Walaupun mendapatkan banyak ancaman, tetapi hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk kita menerapkan kekristenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka tetap melakukan peribadahan dengan cara tersembunyi pada katakombe, walaupun terkesan menyeramkan, tapi sekali lagi bukanlah menjadi hambatan. Perkembangan kekristenan Kristen terus terjadi dengan cerita dan perjuangan yang berbeda sampai pada masa kini. Bukanlah suatu pencapaian yang mudah. Sekarang mereka bertugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen untuk menjaga dan mempertahankan kekristenan dengan cara kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita melukis sejarah. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih.